Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangka pendek ini mungkin ada putaran pertama dan putaran kedua. Prediksinya gimana sih kira-kira ini kalau ada putaran kedua dan apa harus kita lakukan? Yang menarik buat mereka yang menggeluti dunia politik, termasuk dengan melakukan riset seperti yang kami lakukan, itu adalah di setiap pemilihan umum itu selalu saja ada unsur-unsur kejutan. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan kali ini rupanya Allah itu memberi kita kejutan yang lumayan besar. Alhamdulillah. Kayak misalnya tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi konflik yang sangat tegas dan sangat keras di antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati. Tidak ada yang pernah membayangkan itu kan. Lalu kemudian tidak pernah ada yang membayangkan bahwa kerja elektoral di bawah di berbagai tempat di Indonesia, pertarungan yang tersengit itu ternyata di antara mereka. Ketika Pak Jokowi merasa selama 9 tahun lebih membangun basisnya di tempat itu, di wilayah itu, di segmen itu, dan pada saat yang sama itu wilayah dan segmennya Bu Mega. Maka kemudian kejutan yang kemudian sekarang kita lihat juga adalah bahwa disitulah pertarungan yang paling sengit. Ini menghasilkan beberapa hal yang menarik kemudian. Yang pertama adalah semangat perlawanan dari Bu Mega seperti yang kita saksikan dalam berbagai kesempatan. Itu sudah tidak ditutupi lagi. Bahkan bahasa-bahasa kemarahan, perlawanan, bahasa-bahasa yang keras, yang eksplisit, itu kan sudah tumpah ruah dari Bu Mega. Berhadapan langsung dengan kekuasaan, dengan aparaturnya. Dalam keadaan ini, ketika kemudian Bu Mega dan partai-partai koalisi pendukung 03 melakukan sesuatu, maka yang menjadi target mereka tentu saja adalah membalikkan kembali keadaan. Istilahnya rebound, yaitu kembali naik ketika digerus dan dirusak basis pemilihnya oleh 02. Nah, ini menghasilkan satu kenyataan yang menurut saya ini terus berkembang. Jadi tidak ada yang linear, tidak ada yang sederhana dalam peristiwa politik ini. Kalau ada yang mengatakan, surveyor yang mengatakan bahwa ini 02 naik terus tidak tertahan gitu, 03 turun terus tidak tertahan, ya nggak begitu. Mereka yang turun sudah tahu sebab turunnya, tahu turun di mana saja, melawan. Perlawanan mereka insya Allah ada hasilnya. Memang itulah sunatullahnya kan, bahwa hasil tidak pernah berkhianat pada ikhtiar. Dan itu yang kemudian menjadi satu fenomena sendiri di pemilu besok. Jadi ketat sekali nih antara 03 dan 02 sebetulnya di bawah. Tidak bisa dianggap wah semua berjalan begitu saja, 02 naik 03 turun. Tunggu dulu. Nah, pada saat yang sama 01 gitu, kalau kita bicara pilpres ini mengalami kenaikan sekalipun tidak tajam. Saya lihat 2 set data kami di bulan September dan November dalam posisi yang bisa berkemungkinan masuk ke putaran kedua, sama halnya seperti 03. Jadi rupanya ketika aparatur digunakan oleh pihak tertentu dengan optimal, ketika bansos dan BLT tampaknya juga digunakan sebagai instrumen untuk menarik pemilih, perlawanan terhadap itu terjadi. Yang terjadi kemudian adalah mungkin saja mereka yang menggunakan hal-hal yang tadi saya sebutkan akan unggul, tetapi tidak bisa melewati 50% dan menang satu putaran. Nah, keadaan yang tadi saya ceritakan sebelumnya melahirkan kejutan yang lain yang selama ini tidak pernah kita bayangkan. PDI Perjuangan, PKS, itu jangan-jangan besok menjadi satu kelompok yang melawan tuh di putaran kedua. Boleh jadi ya. Boleh jadi. Jadi kejutannya itu bukan hanya pada konflik, munculnya titik pecah, tapi juga munculnya titik temu. Orang yang tidak dibayangkan bisa bertemu, ternyata bertemu. Orang yang tidak dibayangkan bisa berpisah, ternyata berpisah. Kejutan-kejutan yang semacam itu yang menurut saya sih penting. Bagi kita, menurut saya, saya nggak mau ngajak-ngajak yang lain karena ini ada resikonya. Bagi saya, yang terpenting itu berjuang tahap demi tahap. Tahap yang pertama itu adalah gagalkan kampanye dengan segala cara dan program dengan segala sumber daya untuk menang satu putaran dengan dipaksakan. Tidak, itu yang harus dilawan. Di putaran kedua, kalahkan Pak Jokowi dan kelompoknya. Itu keinginan saya sebagai pribadi. Kalau mau ikut, hayo. Resiko kita tanggung bareng-bareng. Resiko yang berat ditanggung masing-masing. Lalu kemudian setelah itu kita bangunkan kekuatan rakyat, kita bangunkan kekuatan umat untuk tidak tidur dalam 5 tahun, untuk terjaga dalam 5 tahun. Disinilah peranan Pak Kiai Deden, Pak Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz-Ustadz di sini, para ustazah di sini, itu menjadi sangat penting. Karena staminanya jangan disiapkan untuk sprint umat ini. Bukan lari 100 meter ini maraton 42 km ini. Maka
stamina harus dijaga, latihan harus sering. Kita juga harus terbiasa mengatur strategi, ritmenya. Jangan kencang terus lari dari awal. Yang lain masih terus lari sampai ke finish, kita udah istirahat di bawah pohon mangga. Tidak akan menang-menang kita kalau begitu. Nah, jadi harus diatur tuh. Pak Ep punya pandangan pribadi, nggak ngajak, tapi kalau mau ikut urusan masing-masing ya. Katanya, mana mungkin lah Pak Ep, grassroots dari kiri mau pilih nomor 1. Ya. Elitnya mungkin lah, elitnya mungkin karena marah gitu ya persoalan ini. Tapi apakah grassroots mau nyebrangnya kejauhan, bukannya ke 02? Kan 02 lebih dekat daripada ke 01. Saya bisa respon dari dua sisi nih Ustadz. Yang pertama adalah, di dalam politik itu ada daya tarik dan ada daya dorong. Daya tarik itu, kalau saya penuh daya tarik, maka orang mendekat. Kalau daya dorong itu adalah, saya nggak perlu punya daya tarik, tapi di seberang sana ada yang mendorong begitu kuat, sehingga orang yang harusnya tidak ke saya, jadi ke saya gitu. Nah, hukum ini yang berjalan. Pertarungan sengit yang tadi saya ceritakan, di kubu yang tadinya bersatu, pertarungannya yang paling nyata, itu di dapil-dapil, di bawah, bukan di elit. Kalau di elit ya setiap kali ada pidato, ketua umum, setiap kali ada pernyataan elit, ya itu aja kelihatannya. Di bawah itu real pertarungannya. Itulah yang menciptakan daya tarik dan daya dorong tadi. Saya melihat, jika 01 maju ke putaran kedua melawan 03, daya dorong dari 02 menyebabkan 03 itu mendekatnya ke 01. Jadi daya tariknya 01 kurang. Kalaupun tapi daya kurang, dorong- tadi kan asumsi Ustadz kan kurang. Nah, asumsi itu saya mau jadikan jawaban yang kedua. Saya Yang bilang kedua. kan merespon dari dua sisi. Nah, yang pertama itu. Begitu juga sebaliknya. Orang juga di seberang sana, kalau ada diskusi semacam ini misalnya, di kubu 01, di kubu 03, pertanyaan sama tuh. Di kubu 03 pasti pertanyaannya, manalah mungkin nanti 01 mendekatnya ke kita 03. Pak Prabowo kan sudah 2 kali pemilihan presiden jadi calon presidennya mereka gitu. Dari Oh, iya. kanan mesti mendekat ke situ. Nah, itu tadi daya dorong dan daya tarik itulah yang kemudian bekerja. Ini yang membuat kejutan akan terjadi di pemilu 2024. Saya bukan dukun, saya bukan peramal, tapi jujur saja belakangan ini prediksi saya kecampur-campur sama kepentingan saya untuk memperjuangkan sesuatu, bukan untuk diri saya. Campur-campur nggak apa-apa, namanya juga orang berjuang kan. Salah satu bentuknya adalah menurut hemat saya, kejutan berikutnya yang bisa muncul di 2024 itu adalah yang kelihatan kuat akan kalah, yang kelihatan berpisah akan bersatu, Kejutan itu ya kalau terjadi ya. yang kelihatannya sombong, takabur, percaya diri, dan seterusnya, akhirnya dia tahu persis bahwa ada Sang Maha Pembuat makar. Ada Sang Maha segala sesuatu yang dengan sangat mudah membalik-balikan keadaan dengan seperti menjentikan kuku saja. Tapi kan ada juga, karena dia kan ada uang dan pegang kekuasaan. Faktor ini juga kuat kan ya untuk... Ya, tapi sejarah kontestasi di Indonesia itu mempertontonkan bahwa berkali-kali yang kurang uang dan tidak berkuasa itu bisa menang. Sebetulnya kalau mau ditanya siapa salah satu contohnya, namanya Joko Widodo. 2012, saya waktu itu bercanda di depan Pak Jokowi ya. Kalau sekarang saya kutip, saya nggak tahu masih dianggap bercanda apa enggak ini sama Pak Jokowi. Saya bercanda, Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi menang di Jakarta kali ini, maka Pak Jokowi menghancurkan 4 teori kemenangan dan kekalahan dalam pilkada. 4 teori itu mengatakan bahwa yang paling banyak uangnya menang. Pak Fauzi Bowo jauh lebih banyak uangnya. Yang kedua, yang didukung partai paling besar akan menang. Pak Fauzi Bowo itu mengumpulkan puluhan persen. Pak Jokowi cuma 15,7% waktu itu. Waktu itu syarat maju di pilkada cuma 15%, bukan 20%. Lalu kemudian yang ketiga, saya bilang bahwa incumbent, petahana yang punya segala sesuatu biasanya menang. Dan yang keempat, orang ganteng biasanya menang. Waktu itu saya bilang begitu dan dianggap bercanda. Sekarang nggak tahu bercanda apa enggak. Keempat-empatnya itu gagal teorinya di Jakarta. Artinya sebetulnya orang yang pernah membuktikan bahwa uang yang berkumpul, kekuasaan yang berkumpul, apa-apa yang berkumpul bisa kalah. Tapi dulu yang bersangkutan kebagian menang, sekarang kelihatannya kebagian kalah. Cuma beda aja posisinya. Jadi kalau pertanyaannya itu jawabannya sederhana. Di banyak tempat juga begitu. Kebetulan di beberapa kali kami Polmark Indonesia membantu, tidak ada yang ngatur, membantunya underdog. Membantu underdog. Waktu Ahmad Heriawan di Jawa Barat, kami mau membantu, waktu itu kondisi surveinya adalah Dede Yusuf 40%, Ahmad Heriawan 17%. Ini ada Ustadz Erik Yusuf pasti masih ingat itu, karena orang sana itu. Jadi 40 lawan 17 itu. Tapi ya begitu, sekali lagi hasil itu tidak pernah berkhianat pada ikhtiar. Jadi yang diperlukan dari kita adalah ikhtiar. Dan puncak ikhtiarnya itu adalah 14 Februari. 14 Februari ya, hari yang tepat buat kita. Yang kedua Ustadz, tadi kan saya bilang dari sisi pertama itu jawabannya. Dari sisi yang kedua adalah
Jangan berpikir bahwa di bawah itu lebih ideologis daripada elit dalam soal pertentangan antara 02, 01, 03. Gitu ya. Ya, menurut saya kalau lihat dari hasil riset, kepedulian terpenting pemilih di Indonesia sekarang adalah pada hidup sehari-harinya yang terancam. Lebih dari 70% pemilih di Indonesia mengalami penurunan pendapatan atau penghasilan. Lebih dari 50% pemilih di Indonesia, lebih dari 60% pemilih di Indonesia mengaku bahwa kehidupan ekonomi dan dirinya memburuk. Dan di atas 40%, mendekati 40% pemilih di Indonesia mengaku dirinya dan keluarganya kehilangan pekerjaan. Ketika ditanya, di antara alat peraga kampanye berikut ini, manakah yang paling ibu bapak harapkan dibagikan oleh kandidat atau partai? Kan ada tuh daftar, kalau tidak salah 9 jenis APK yang ditentukan oleh KPU dalam peraturan KPU. Disebutkan tambahan, lain-lain sebutkan. Yang paling banyak adalah lain-lain sebutkan dan yang disebut adalah sembako. Jadi suasana di bawah itu sebetulnya jauh dari pertarungan politik, tetapi mereka sedang bertarung untuk membuat hidupnya berlanjut, hidupnya membaik. Nah, kuncinya adalah seperti di Jakarta 2017 yang orang banyak salah paham. Siapapun kandidat yang mau masuk ke isu sehari-hari, menumbuhkan kepercayaan bahwa di bawah kepemimpinan yang bersangkutan, hidup mereka akan lebih baik, mereka jadi punya harapan. Itulah yang nanti menurut saya punya kans untuk dipilih. Nah, dalam situasi itu, di bawah tidak ideologis, pendukungnya PD Perjuangan nggak mau ke PKS atau calon yang diusung PKS segala macam, menurut saya kecenderungan itu tidak terlalu besar, kuat ya, tidak terlalu kuat. Nah, karena itu sekali lagi kalau kemudian rumusan-rumusan tadi akhirnya terlihat dalam kenyataan, kejutan yang mungkin terjadi adalah 2 putaran Prabowo Gibran kalah. Itulah fenomena 2024. Kalau saya keliru nanti, mudah-mudahan saya nggak keliru, mudah-mudahan kita nggak keliru, apalagi aminnya sekeras tadi. Kalaupun keliru ya tinggal nanti bilang aja kan setelah pemilu ya. Kita ikhtiar, Allah yang menentukan. Pak Ep, ada yang bilang begini, kalau Pak Ep bilang tadi kan kayaknya nggak mungkin sampai 50 lah melihat survei belakangan ini. Apalagi tren 02 nih, 01 katanya mulai naik juga ya, walaupun tidak signifikan. Kalau ada lembaga survei bilang ini udah 51, yakin gitu ya, kemudian yang lebih baik 1 putaran supaya lebih hemat, itu sebetulnya apa sih? Sekarang ini kita harus membedakan antara mereka yang sedang menyampaikan data, bersetia pada data, dan mereka yang sedang membela tuannya. Semua bisa melakukan kedua jenis hal tadi, bersetia pada data, membela tuannya gitu ya. Nah, yang menurut saya harus kita perhatikan benar memang terutama untuk umat Islam yang ingin melihat survei adalah bagian yang sangat penting dari survei itu adalah metodologinya. Jangan diskusi survei pada hasilnya saja, tapi lihat, kaji metodologinya. Betulkah random, acak, lewat telepon atau wawancara langsung? Kalau lewat telepon artinya tidak mewakili semua orang, karena tidak semua orang punya telepon. Kalau ternyata diambil random, acak, tapi bukan dari DPT seluruh Indonesia, tapi dari kumpulan orang-orang yang pernah disurvei, itu artinya tidak mewakili. Jadi metodologi itu penting, itu yang pertama. Yang kedua yang juga penting untuk diketahui oleh orang adalah hasil survei pada saat itu mencerminkan keadaan pada saat itu. Makanya tadi saya bilang di bulan November, karena saya harus bersetia bahwa saya survei terakhir November tidak menggambarkan Februari, menggambarkan kapan? November. Seperti apa perkembangannya tergantung ikhtiar setiap pihak gitu. Biarkan saja lembaga-lembaga survei atau siapapun mengkampanyekan apapun, yang terpenting adalah ajak mereka diskusi secara sehat, tidak usah saling menuding gitu ya. Lalu kemudian pada saat yang sama jangan terganggu. Jangan ada ikhtiar kita yang terganggu oleh kekisruhan dan keramaian diskusi soal survei itu. Jangan terganggu. Karena yang sedang kita perbuat itu adalah hasil di 14 Februari 2024. Yang sedang mereka bicarakan adalah keadaan pada saat mereka survei. Itu 2 hal yang berbeda. Sayangnya banyak lembaga survei yang tidak bertanggung jawab dan mengatakan bahwa maka keadaan 14 Februari bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, itu nggak benar udah. Kalau ada yang menyebutkan begitu udah nggak benar. Dia harus setia mengatakan bahwa menurut survei yang saya lakukan awal Desember, keadaannya begini. Maka keadaan di Indonesia pada awal Desember seperti ini. Harus begitu. Bukan keadaan 14 Februari. Ini penting. Saya Islah Barawi, terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya. Demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
seperti Mbak Puan tadi sampaikan. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.